Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Hari ini apa kabar saudara? Ada sukacita di rumah Tuhan? Saudara, tidak terasa bahwa ini minggu terakhir tahun 2020. Dan itu semua kita boleh ada sampai saat hari ini karena kasih anugerah Tuhan bagi setiap kita. Amin. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, karena kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan Yesus yang nyata bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan Yesus, kami boleh sampai pada minggu terakhir tahun 2020. Dan kami mau menjelang 2021. Biarlah Tuhan Yesus kemuliaan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap masuk di dalam hadirat-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, silakan di dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, kita angkat pujian ini. Kita bersyukur atas kemuliaan Tuhan.
siap memuji Tuhan lebih lagi? Mari saudara kita angkat satu pujian ini. Segala yang teratas.
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Pujian penyembahan kami biarlah Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami memberikan persembahan kami yang terbaik. Biarlah Tuhan Engkau berkati persembahan ini supaya menjadi berkat juga bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara dipersilakan maju ke depan untuk memberikan persembahan.
kami hidup oleh karena kasih-Mu. Kami hidup oleh karena belas kasih-Mu. Karena itulah janji-Mu. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah bukti kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati firman-Mu hari ini. Beri kami hikmat pengertian, supaya setiap kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan benar, sehingga kami hidup menjadi pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur atas-Mu. Amin. Amin. Kalau kita hari-hari ini, setiap kita, baik itu pasangan, suami istri, maupun anak-anak dan orang tua, kalau satu orang pergi, rasanya kita menanti dia datang. Karena kalau kita terpisah dari satu orang, rasanya hati ini tidak puas. Rasanya dia mau, kita mau tetap ada penyertaannya dia. Demikian juga Tuhan. Sehingga dia berkata di dalam Matius pasal yang ke-1, dia disebut Immanuel, Allah menyertai saudara dan saya. Hari ini kita mau belajar apa itu yang dikatakan Allah menyertai kita, yang disebut dengan Immanuel. Walaupun ada penyebutan yang berbeda, yang satu menyebut Yesus, yang satu menyebut Immanuel. Matius pasal yang pertama ayat ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita belajar sama-sama apa itu Immanuel. Saya teringat waktu 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, tim Kersel dari Cirende, kalau tidak salah kita punya tim Kersel, kita diundang beribadah di salah satu pendiri HKBP yang ada di Kayu Manis, sekarang sudah almarhum. Namanya itu kalau tidak salah siapa itu? Oku Ramos. Ya, kita diundang persekutuan. Dan setelah kita persekutuan, ada beberapa jemaat berkata, Pak Edi, orang itu tidak pernah ibadah sudah bertahun-tahun, tetapi kok aneh ya, di sebelah rumahnya ada gereja besar HKBP, karena dia pendirinya HKBP, dan dia menyediakan lahan untuk gereja HKBP. Dan dia berkata orang itu, kok dungaren dia mau terima orang dari GBI. Dan setelah kita mengenal anaknya satu persatu. Dan waktu kita datang, dia tanya ke Ibu Elta pertama, apa itu Immanuel? Ibu Elta tercengang-cengang dan kaget. Ibu Elta bingung menjawabnya. Dia tanya lagi yang satu, baru dia bilang, Pak Pendeta, saya izin tanya ke jemaat, Pak Pendeta ya, apa itu Immanuel? Karena dia sudah sepuh. Semua terdiam, tidak bisa jawab. Begitu selesai kita tanya, kenapa nggak bisa jawab? Kita bingung Pak, karena baru kenal kok langsung dikasih pertanyaan Immanuel. Apa menurut Bapak Ibu Saudara itu Immanuel? Saya kembalikan pertanyaan. Halo, kita belajar ya. Ayat ke-20 berkata demikian dalam Matius pasal 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ini Yusuf, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya ialah dari Roh Kudus. Ayat ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nama pertama yang malaikat sebut Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Saya percaya nama Yesus nama penyelamat.
Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain olehnya yang kita layak menyembah Dia. Hanya nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Hari ini kita sudah melewati fase. Saudara tahu usia Tuhan Yesus kalau dia diukur sebagai manusia. 2020 tahun saat ini. Kalender Masehi yang dipakai saat ini. 2020 tahun usianya. Dia tetap masih hidup untuk selamanya. Karena itu dia disebut Sang Juru Selamat. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya. Yesaya pasal 7 ayat 14 berjudul melakukan nubuatan ini. Walaupun konteks dalam nubuatan ini berbeda dengan peristiwa yang terjadi dalam Matius. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menamakan dia, ingat baik-baik, yang pertama dikatakan Yesus, yang kedua disebut dia Immanuel. Dua kata yang berbeda. Satu berbicara tentang jaminan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya, Yesus Kristus namanya. Tetapi satu berbicara penyertaan Tuhan dalam hidupmu sampai dengan saat ini. Itulah Immanuel. Sehingga dikatakan arti kata itu yang berarti Allah menyertai kita. Di satu sisi ada dua nama yang diberikan. Yang pertama, malaikat Tuhan berkata kepada Yesus, namakan dia Yesus, karena dia Sang Juru Selamat. Apakah Yesus hari ini kau sudah rasakan dia Sang Juru Selamat dalam hidupmu? Atau kau sudah merasakan bahwa dia menyertai hidupmu sampai dengan saat ini? Dua konteks yang berbeda, tetapi di dalam Tuhan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Satu berbicara keselamatan, satu berbicara penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Berapa banyak hari ini engkau masih merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Halo? Berapa banyak? Alkitab mencatat kenapa dia disebut Immanuel? Karena dia sebagai Raja Damai. Yesaya pasal 9 ayat 6. Dia Raja Damai, Raja kekal, Allah yang ajaib dan perkasa. Sehingga tidak ada alasan untuk kita anak-anak Tuhan mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Karena dia Allah yang ajaib. Apa yang membuat kita menyebut dia ajaib? Karena waktu engkau sakit, engkau berdoa, dia melakukan mujizat dalam hidupmu. Waktu engkau dalam kesulitan, engkau berdoa, dia memberi pertolongan. Itulah Allah yang ajaib. Tidak ada satupun peristiwa dalam dunia ini tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Karena itu kita bisa menyebut dia Allah yang ajaib, Raja yang kekal. Amin. Raja damai. Kalau kau datang ini, siapa yang datang dengan suami istri? Waktu kau datang dengan suami istri, masihkah kau melihat istrimu, pasanganmu ada damai? Lihat sekarang istrimu, istri lihat suami, ada damai lu? Tengoklah. Suami lihat istri, terus istrimu berkata, aku lihat kamu membuat damai dalam hidup. Coba. Suami lihat istri, pengen aku harus bawa damai. Amin. Kita lihat Yesaya pasal 6, Yesaya pasal yang ke-9. Minta tolong, ada di situ. Yesaya, ya. Yesaya kalau di laptop mungkin ayat 5 ya, tapi kalau di Alkitab ayat 6 dikatakan begitu ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang putra diberikan, menggenapi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 seperti yang disampaikan oleh pastor kemarin tanggal 25, tanggal 25. Itu yang dimaksud dengan
ayat awal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib. Amin. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja dan damai. Kalau Bapak Ibu Saudara datang dari ini kau tidak membawa damai, percuma Natal itu ada dalam hidupmu. Saya mau beritahu hari ini, kalau kau datang masih menyimpan kepahitan, kalau kau datang masih menyimpan kesakitan hatimu, saya mau beritahu, engkau belum terima Yesus Kristus sebagai Raja Damai dalam hidupmu. Dia Raja Damai. Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, karena Dia membawa damai. Natal membawa damai bagi setiap kita. Natal menyelamatkan setiap kita. Karena itu Dia disebut Yesus Sang Juru Selamat. Dia disebut sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang menyertai saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah damai itu masih ada dalam hidup ini? Rasanya sulit sebagai manusia. Tidak mudah kita bisa membawa damai untuk orang lain. Tapi saya hari ini tidak berbicara tentang damai secara spesifik, tapi saya hanya berbicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Karena kalau kita berbicara damai, itu berbicara karakter, itu berbicara etika hidup saudara. Tapi kita tidak berbicara tentang itu, karena berbicara damai ada karakter di dalamnya. Berbicara damai ada etika hidup saudara di dalamnya. Tapi hari ini saya mau berbicara tentang iman. Amin. Tapi menjadi catatan buat kita semua, kalau kau menghadiri hari Natal, biarlah kita berdamai satu dengan yang lain, sebab Dia Raja Damai. Amin. Haleluya. Jangan ada perselisihan. Anak Yud sekalipun, jangan ada perselisihan. Dalam rumah tangga jangan ada perselisihan. Selesaikan semua dengan damai. Karena waktu kita berbicara damai, kita berbicara berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Sebab Dia sumber damai sejahtera itu. Amin. Saya kembali kepada kata Immanuel. Bagaimana kita dapat merasakan Allah beserta dengan kita kalau kita berkata Dia Immanuel? Bagaimana rasanya Dia ada bersama dengan saya, Pak, kalau saya menyebut Dia Immanuel? Pertama, saya mencatat, waktu dalam kesulitan menghadapi persoalan hidup, disitulah kita merasakan ada penyertaan Tuhan dalam hidup. Waktu saudara merasakan kesulitan, engkau mulai berseru kepada Tuhan. Waktu engkau berseru, disitulah engkau hatimu merasakan ada Tuhan yang menyertai hidupku. Sehingga genap yang dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Bagaimana Allah bisa menyertai saudara waktu aku dalam persoalan hidup? Berapa banyak Bapak Ibu dalam pergumulan engkau mulai berseru kepada Tuhan. Waktu engkau mulai berseru, engkau merasakan Allah hadir dalam hidupmu. Itulah Immanuel. Dia menyertai saudara dalam situasi sulit apapun, dalam persoalan apapun. Saat engkau tidak tahu jalan keluar, Dia memberi engkau jalan keluar. Itulah yang dikatakan Immanuel. Allah menyertaiku senantiasa. Sekalipun engkau lari dari Tuhan, Dia tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara. Saudara masih ingat cerita 100 domba. Satu domba hilang, apa yang dia lakukan? Dia tetap mencari untuk mendapati domba itu kembali. Itulah yang dibilang kasih tak pernah berkesudahan. Waktu kau merasakan penyertaan Tuhan,
Apakah kasih Tuhan masih tetap ada dalam hidupmu? Apakah kasih itu akan berlalu waktu persoalanmu sudah selesai? Banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan, mereka waktu bergumul begitu serius di hadapan Tuhan, dan Tuhan hadir menyelesaikan setiap persoalan pergumulan kita. Tetapi kasih yang Tuhan berikan seringkali kita abaikan. Artinya apa? Kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Kita mulai menyukakan hati kita daripada Tuhan. Mereka mulai lari dari keadaan. Mereka lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Saya beritahu untuk Bapak Ibu di tempat ini, jangan sia-siakan. Kalau Tuhan sudah menyertai hidupmu, izinkan dia tetap tinggal dalam hidupmu. Reaksi saudara menentukan sikap Tuhan dalam hidupmu. Kalau reaksimu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan melakukan belas kasih lebih dari segala-galanya. Tetapi kalau reaksimu salah, jangan pernah bermimpi. Tidak heran banyak anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa. Karena apa? Reaksi kita berbeda. Tetapi waktu engkau jatuh dalam dosa, engkau punya reaksi yang positif pada Tuhan. Dia mengulurkan tanganmu dan mengangkat hidupmu. Waktu dia mengangkat, jangan tinggalkan dia sedetik pun. Ambil waktumu bersekutu dengan dia. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa menolong hidup saudara. Hanya satu pribadi, Yesus Kristus namanya. Kalau dia sudah turun tangan menolong saudara, semuanya tuntas, beres. Tidak ada yang dia tinggalkan engkau menderita. Itulah Tuhan kita, sehingga dia disebut sebagai penasihat yang ajaib. Amin. Saudara pulang, saudara katakan kepada pasangan, biarlah hari ini kita ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Jangan ada lagi perselisihan. Persoalan boleh datang, masalah boleh ada, tetapi hadapi semua dengan hati yang penuh damai. Maka kita akan melihat jalan keluar Tuhan yang ajaib dan perkasa itu menolong kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagaimana kita dapat merasakan Allah beserta dengan kita. Yang kedua, waktu kita dalam kesendirian, dalam kesedihan seorang diri, engkau mulai berseru kepada Tuhan. Saya masih mengingat dalam pikiran saya, sampai detik ini itu tidak pernah lupa dalam pikiran saya. Waktu kakak saya pulang dari Surabaya, waktu dia dari Konin Lamil di Surabaya, dia harus pulang ke Bali. Pagi dia harus ketemu dengan komandan pangkalan di Tanjung Benoa. Dia bawa mobil, 2 orang, dia bawa mobil. Tiba-tiba temannya itu ngantuk, mobil itu slip, terguling, dia menghantam pot bunga. Subuh jam 4 itu pot bunga itu kena hantam kuat sama mobil. Terus di sampingnya pot bunga ada bapak-bapak tua lari pagi. Dia enak-enak lari pagi, bapak tua kena benturan, mati di tempat. Kaget, shock. Begitu diselidikin, karena yang nyetir ini anak buahnya kakak saya, akhirnya kakak saya bilang, saya yang bertanggung jawab, saya nyetir. Jadi dia pulang ke Bali, kasih laporan ke Bali, kakak saya ditahan sama polisi 1 hari. Setelah itu diurus sama PM Garnisun, baru dia dipindahkan ke Kodim. Ternyata yang meninggal anaknya, salah satu kalau sana itu komandan satuan provos di Kodim. Atau dia minta surat referensi dari pusat, 3 hari surat referensi dari komandan Jakarta kasih keluar, baru kakak saya bisa keluar. Selama 3 hari dia ditahan, mami saya menangis. Saya ingat itu. Di rumah papa saya ditangis. Saya dengar dia menangis. Tiap waktu nggak berhenti berdoa minta Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab dan dikirim utusan dari Jakarta untuk melepaskan dan memberi pernyataan. Kakak saya keluar.
Hitunglah 1 minggu lah. Dia tinggal di rumah Dandim 2 hari untuk netralisir supaya nggak tegang. Jadi dinetralisir pikirannya Dandim. Tapi mama saya menangis. Disitulah saya merasakan saat kesendirian kita perlu Tuhan. Berapa banyak hari ini engkau boleh duduk berdampingan suami istri, tetapi engkau merasakan hidupmu dalam kesendirian. Engkau perlu Tuhan. Minta Tuhan hadir dalam hidupku. Di situlah aku merasakan ada Tuhan menyertai aku, sehingga aku boleh mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan kesegaran yang baru, gairah yang baru di dalam Tuhan, yang memberi aku semangat untuk terus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Sebab kalau Dia menyertaiku, bagiku tidak ada yang mustahil, kata Tuhan. Itu yang kita butuhkan hari ini. Setiap kita punya persoalan masing-masing. Terkadang persoalan membuat kita kesendirian dalam hidup ini, merasa kita putus asa. Ingat baik-baik, Allah kita Allah Immanuel. Dia menyertai saudara dalam situasi apapun. Mungkin pasanganmu tidak tahu peristiwa dalam hidup. Dalam kesendirianmu, Allah hadir memberi jawaban dalam hidupmu. Sebab itu dia dikatakan Allah Immanuel, yang menyertai dalam situasi apapun, yang menyertai dalam keadaan apapun. Yohanes 14 ayat 18 berkata, Dia tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Ingat baik-baik. Kenapa istilah yatim piatu dipakai? Kata yatim piatu beridentik dengan satu pergumulan. Yatim piatu identik dengan kesendirian tanpa ada orang di sampingnya. Tetapi Tuhan hadir. Rasakan hari ini. Kalau engkau boleh menikmati Natal 2 hari yang lalu, hari ini engkau biarkan Natal itu terus bergelora dalam hidup. Terus bergelora. Rasakan karena Tuhan, aku ada sampai dengan saat ini, sebagaimana aku ada. Pertolonganmu, campur tanganmu begitu sempurna dalam hidupku. Sekalipun pergumulan berat aku alami, tetap aku percaya penyertaanmu sempurna dalam hidupku. Itulah kita bisa berkata, Dia Allah Immanuel. Amin. Jangan takut dalam kesendirian. Amin. Pasanganmu, tidak ada satu orang yang tahu hati saudara. Saya tidak tahu hati istri saya. Istri saya tidak tahu hati saya. Saat keterbatasan itulah seringkali kita merasa kesendirian. Disitulah kita mulai bergumul. Percaya ada Yesus yang menyertai aku. Ada Yesus sumber pertolongan dalam hidupku. Maka kita akan melihat kuasanya, kasihnya, anugerahnya selalu baru setiap hari. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita dapat merasakan Allah beserta dengan kita pada saat kita memuji dan menyembah Dia. Waktu kau datang beribadah hari ini, engkau menaikkan pujian kepada Tuhan, saya percaya engkau pasti merasakan ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Dengan kata lain, ada hadirat Tuhan hadir dalam hidupmu. Disitulah kita bisa merasakan Tuhan benar-benar hadir dalam hidupmu. Engkau mulai ungkapkan segala kepedihan dalam hidupmu. Engkau mulai ungkapkan segala persoalan dalam hidupmu, karena Dia hadir. Amin. Waktu kau memuji dan menyembah Dia, apakah pujian penyembahan hari-hari masih tetap ada? Apakah kau masih mendengarkan lagu-lagu rohani? Waktu kau putar lagu rohani, engkau mendengarkan, satu waktu engkau pun akan bernyanyi. Saat engkau bernyanyi, engkau mulai menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Di situ engkau merasakan Tuhan hadir dalam hidupmu. Dia mulai menjamah hidupmu. Amin. Karena itu, biarlah hari ini, Natal sudah lewat beberapa hari, tapi pujian penyembahanmu jangan pernah berakhir. Terus pertahankan.
Karena disitulah bukti kasih setia. Pengorbanannya yang begitu ajaib akan dia rasakan. Anakku yang kukasihi setiap hari memuji dan menyembahku. Maka dia akan ulurkan tangan dan akan melihat jamahannya luar biasa. Amin. Saya percaya setiap kita rindu jamahan Tuhan. Amin. Setiap kita, tidak ada yang tidak. Untuk itu hadirkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tidak usah banyak-banyak. Kau dengar 3-4 lagu pujian penyembahan, hatimu mulai tergerak menyembah. 15 menit, 20 menit, engkau tidak terasa. Engkau sedang connect dengan Tuhan. Engkau sedang merasakan Tuhan jamaahku luar biasa. Rasanya persoalanku terlepas semuanya, karena aku sedang memuji menyembah Dia. Ya. Matius 28 ayat 20 bagian B. Aku sekali-sekali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman ini. Dia tetap menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Yang keempat, bagaimana kita dapat merasakan penyertaan Tuhan waktu kita merasakan ada damai sejahtera dalam hidup ini. Amin. Waktu engkau merasakan ada damai sejahtera, maka engkau akan merasakan bahwa Tuhan ada dalam hidup. Orang yang menyimpan kepahitan, yang tidak pernah merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Cek. Ayo jujur. Siapa di sini yang punya kepahitan sama pasangannya? Kepahitan sama suami, kepahitan sama istri. Ayo jujur. Ada damai sejahtera enggak? Ayo. Ayo. Engkau pulang mungkin istrimu berkata, lu balik. Suami mulai berkata, iya, gua balik. Gua disambut kayak kerikil tajam, sakit semua gua. Ayo, jangan simpan. Saya mau beritahu, ya, itu tersembunyi. Jujur, istri kalau sudah marah sama suami, itu disimpan, tersembunyi. Dia hanya bisa ungkapkan kepada orang lain. Simpan rapat-rapat. Ya. Saya mau beritahu, jangan. Rugi Bapak Ibu Saudara. Rugi. Malah kita sudah dengar tema khotbah Pastor di Yohanes 3 ayat 16. Ingat baik-baik, kata kasih kunci prioritas. Kunci prioritas itu adalah kata kasih. Ya, jangan Bapak Ibu Saudara, ya. Waktu kita merasakan ada damai sejahtera, disitulah kita melepaskan damai sejahtera kepada semua orang. Kalau pulang dari tempat ini ada yang kok merasakan, kayaknya gue nggak suka sama dia, turun langsung. Bro, sorry ya, selama ini gue nggak suka ngeliat lo, gitu. Atau suami berkata kepada istri, Mam, sorry ya, selama ini aku gak suka sama kamu. Istri dia mau ditanya, kenapa? Ya kan? Suami dia, habis sih lu tiap hari pakai daster, gua gak suka. Hah? Lu itu bisa jadi persoalan, saudara. Betul gak? Sederhana. Disimpan terus, simpan terus. Sederhana. Ungkapin, nggak masalah. Kalau istri nggak boleh pakai daster, nggak apa-apa. Ya toh, dia pakai gaun kayak mau tidur, ya toh, bebas. Tak ungkap. Yang penting sudah ungkapkan. Jangan disimpan. Ingat baik-baik, jangan disimpan. Tuh, bahaya. Penyakit. Beberapa kali kita kunjungin orang sakit stadium demi stadium. Peristiwanya cuma satu, menyimpan kepahitan. Catat, kalau engkau merasakan Natal, engkau harus ada damai sejahtera dalam hidup. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Harus ada damai sejahtera. Hukum minggu hari 2 hari yang lalu, tanggal 25, bukankah kasih itu sudah dijelaskan sama pastor?
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih, ingat baik-baik, berarti kasih menutupi segala-galanya. Saya akhiri dengan kesimpulan. Kesimpulan saya ada 4. Yang pertama, kesimpulan penyertaan Tuhan. Yang pertama, memberi kepastian dalam menjalani hidup ini. Yosua pasal 1 ayat 8. Supaya engkau berhasil dan beruntung. Ada kepastian dalam hidup. Ya, penyertaan Tuhan memberi kepastian dalam hidup saudara. Sehingga waktu engkau melangkah, engkau tidak melangkah ragu-ragu. Percaya sama Tuhan, Dia pasti buka jalan. Kesulitan apapun, pergumulan apapun, percaya ada Yesus yang membuat aku pasti berhasil dan aku pasti beruntung. Tunggu kairosnya Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Yang penting saudara membangun komunikasimu yang baik dengan Tuhan. Titik. Tuhan tahu cara yang terbaik. Yang kedua, untuk menyatakan kasih. Penyertaan Tuhan bukti kasih. Yohanes 3 ayat 16, itulah bukti kasih Tuhan. Penyertaannya memberi kasih dalam hidupmu. Yang ketiga, untuk menyelamatkan yang terhilang. Berapa banyak saudara-saudara kita yang terhilang hari-hari ini. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Tugas kita, kalau kita mengasihi Dia, mari bawa dia kembali kepada Tuhan. Amin. Itulah bukti penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupku. Yang keempat, penyertaan Tuhan memberi perlindungan. Roma pasal 8 ayat 31 bagian B. Jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Tidak ada. Iblis tidak bisa mengoceh hidupmu. Hidupmu tidak akan bisa dipengaruhi oleh kuasa apapun. Hanya kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupmu. Izinkan Tuhan menyertai hidupmu. Izinkan Roh Kudus melawat hidupmu. Biar engkau berjalan oleh karena tuntunan daripada Roh Kudus. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan GBI Kuna adalah jemaat-jemaat yang bertumbuh dalam Tuhan. Natal membawa engkau damai sejahtera. Kemarin Pastor sudah berbicara Natal membawa kasih. Hari ini biarlah kasih itu kau nyatakan sebagai bukti penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Percuma saudara dengar kasih kalau tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidup. Bagaikan gong yang gemerincing, telang gede suaranya tapi tidak ada bobotnya. Tapi saya percaya GBI Kunil adalah orang-orang yang berbobot di dalam Tuhan. Amin. Saudara kau menjadi pelaku-pelaku yang ajaib di dalam Tuhan. Amin. Saya akan akhiri khotbah ini. Saya minta pemusik kita naikkan satu pujian supaya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini.
seberapa besar Bapak Saudara yang hadir pagi hari ini. Kalau kau merasakan hidupmu hari ini dalam kesendirian, kalau hidupmu kau rasakan tidak ada jalan keluar dalam hidupmu, kalau kau merasakan tidak ada jawaban Tuhan dalam hidupmu, tetapi pagi hari ini kau percaya janji firman-Nya, apa yang dinubuatkan di dalam Yesaya, biarlah ini tergenap di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Allah Immanuel, Dia menyertai hidupmu, Dia menyelamatkan hidupmu, Dia melindungi hidupmu, Dia pelihara hidupmu. Dalam kesendirianmu ada Yesus yang sanggup menolong hidupmu, ada Yesus yang menemani hidupmu. Alkitab berkata, aku tidak menyebut engkau seorang hamba, tetapi aku menyebut engkau sebagai sahabat yang selalu menemani hidupmu. Percayakan hidupmu hari ini kepada Tuhan. Percayakan hidupmu. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah Immanuel dalam hidupku. Biarlah hari ini kau tinggikan Dia, agungkan Dia, muliakan Dia, karena Dia segala-galanya dalam hidup ini. Sumber pertolongan, sumber pengharapan, sumber kasih. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujiannya. Yes, katakan dimuliakan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Yesus Juru Selamat. Amin. Katakan Yesus Tuhan. Tinggikan namanya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan GB Kunir, seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau genapi janji firman-Mu, bahwa Kau Allah Immanuel yang menyertai setiap kita kemanapun kami berjalan, kemanapun kami melangkah, kemanapun kami melakukan kegiatan aktivitas kami. Kami tetap percaya ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami, yang membuat kami berhasil, yang membuat kami beruntung. Tuhan, kami berdoa juga penyertaan-Mu untuk setiap rumah tangga kami, penyertaan-Mu untuk setiap anak-anak kami Tuhan, supaya mereka juga merasakan hal yang sama, bahwa penyertaan Tuhan akan menjadikan anak-anak kami anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini.
percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami sampai pada kesudahannya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah terus Kau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus yang membawa kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaannya. Glory to glory Tuhan, untuk melihat kuasa mujizat anugerah-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang hadir, berkati juga persembahan yang kami sudah berikan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa negara kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh aparat pemerintahan. Dan biarlah semua berjalan oleh karena rancangan Tuhan, semua berjalan oleh karena kehendak Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar dilawat Tuhan, bangsa yang benar-benar mendapat anugerah dari Tuhan, supaya bangsa ini mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tangan saudara, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan daripada kuasa Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan, Amin.